Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah zuhur yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita yang kita kaji dari penafsiran suratul Kahfi. Al-Kahfi itu artinya gua. Jadi Allah pernah berbicara mengenai satu gua yang ditempati berlindung oleh sekelompok anak muda yang nanti kita sebut sebagai Ashabul Kahfi, para penghuni gua. Tapi di surah ini yang jumlah ayatnya 110 ayat tidak langsung membahas tentang siapa dan bagaimana itu Ashabul Kahfi. Tapi itu dimulai dengan pengantar beberapa ayat Al-Quran untuk memperteguh keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu sebenarnya Esa. Allah itu tidak memiliki anak. Ya, kalau di dalam surah Al-Ikhlas itu disebut dengan lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan, dia juga tidak dilahirkan. Tidak ada bapak ibunya. Tentu dia juga tidak memiliki anak. Ini tentu terkait dengan akidah. Akidah itu dalam ajaran kita itu adalah pondasi kita beragama. Kalau pondasinya rubuh, pondasinya retak, pondasinya hancur, maka akidah kita juga sebenarnya hancur, keislaman kita hancur. Karena itu harus dimulai ayat ini, kemudian dimulai dengan persoalan yang terkait dengan akidah. Khususnya kepercayaan kepada Tuhan bahwa Allah itu tidak memiliki anak. Karena ada tentu yang kita sudah kenal ya, ada pemeluk agama tertentu yang menganggap bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Dalam pandangan ilmiah mereka mengatakan bahwa tidak mungkin ada seorang manusia yang lahir tanpa ada bapaknya, tanpa ada ibunya. Kenapa bisa? Itu mustahil terjadi. Padahal kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu itu pasti bisa terjadi. Kita juga nanti ini akan menghadap kepada Allah yang diawali dengan proses kematian. Dan kita yakin, kita percaya bahwa kita akan dihidupkan pada hari berikutnya. Bahkan di alam barzakh itu kita sudah dihidupkan kembali.
Karena kita tahu bahwa di jasad kita ini itu terdiri dari dua, ada jasad, ada roh. Jadi kalau Allah sudah mencabut roh dari jasad kita, secara fisik ini mati. Tapi kemudian roh itu tidak pernah mati. Dia diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada saatnya dia dikembalikan. Kita percaya bahwa ketika orang itu sudah masuk ke dalam kuburan, maka roh itu dikembalikan oleh Allah. Bagaimana caranya dan seperti apa, tidak usah, jangan pernah kita pikirkan itu. Karena akal kita, logika kita tidak akan mungkin bisa sampai ke situ. Tak mungkin bisa sampai. Rasulullah pernah ditanya kan, wa yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, mereka bertanya kepada kamu tentang roh. Maka Allah mengatakan, kulir ruhu min amri Rabbi. Muhammad, sampaikan kepada mereka yang bertanya tentang roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Maka satu-satunya yang tidak bisa diciptakan, mungkin satu di antara tidak banyak ya, yang hari ini tidak bisa diciptakan oleh manusia itu roh. Membuat manusia seperti ini, Pak, ya, membuat manusia seperti kita ini sekarang sudah banyak yang bikin itu. Manusia wanita cantik luar biasa, bahkan seperti juga dia berbicara, ya kan? Tapi ternyata itu adalah robot yang persis sama dengan manusia, kulitnya hampir sama dengan kita dan seterusnya. Tapi apakah dia punya roh? Itu tidak. Ya, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang luar biasa. Sekalipun begitu, ada manusia itu ada batasnya, batas kemampuan maksimalnya itu ada. Pada pekan lalu saya sudah menyampaikan ya, di awal ayat ini tentu Allah mengancam kepada mereka yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Namanya di sini mengatakan wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Ya. Dan Allah juga memperingatkan kepada mereka yang menganggap bahwa Allah itu punya anak. Allah mengancam itu. Apa sebabnya? Karena Allah tidak mungkin memiliki anak. Kalau umpamanya dia memiliki anak, maka bisa jadi mengatakan ya, ini nanti pewaris Tuhan. Nah, maka Allah itu tidak akan ada anaknya. Mustahil, dan itu tidak pernah terjadi. Ya. Makanya Allah mengatakan wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah itu memiliki, mengambil seorang anak. Yang dimaksud ini tentu anggapan sebagian dari penganut agama Nasrani ini secara keseluruhan ya, mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Maka dalam konsep mereka yang disebut dengan konsep Trinitas, ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Rohul Kudus. Ya, sekalipun mereka mengatakan ini tiga dalam satu, tapi ketika mengatakan Isa itu ada Allah Anak, ini kesalahan total. Kalau saya tidak salah, saya pernah mengatakan pekan lalu ya, bahwa konsep akidah umat Islam ini itu adalah konsep yang secara total mengatakan Allah itu esa. Dengan itu kemudian banyak orang, bahkan penganut Nasrani sebelumnya, itu kemudian mereka berpindah agama setelah mereka membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak punya anak. Kemudian di ayat kelima Allah mengatakan malahum bihi min ilmin wala ali abaihim. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal ini. Begitu pula nenek moyang mereka. Artinya apa? Orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak,
Allah itu mengambil anak, mereka sebenarnya tidak faham bagaimana proses Allah melahirkan Isa. Kita tahu bahwa Isa itu ya dalam ayat yang lain ya, kan Allah hanya memerintahkan untuk meniupkan roh kan ke rahimnya siapa? Maryam. Kemudian yang dikandung di situ adalah Nabi Isa alaihissalam. Apakah mereka tahu prosesnya? Mereka sama sekali tidak tahu, apalagi terkait dengan keyakinan. Mereka tidak mau percaya itu. Tidak mungkin bisa seperti itu. Manusia itu tidak punya batas. Bagaimana secara logika kita tahu ada manusia yang bisa hamil tanpa dibuahi. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka sama sekali tidak tahu itu. Nenek moyang mereka pun tidak pernah tahu. Ini yang dikatakan oleh Allah, malahu bihi min ilm wala li abaihim. Mereka semua, nenek moyangnya lagi yang kesekian tidak pernah tahu bahwa seperti inilah prosesnya Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan. Sehingga apa yang terjadi hadirin ketika Isa itu dilahirkan oleh ibunda Maryam, maka kemudian Maryam itu dicaci, dimaki, dianggap wanita yang hanya kelihatan salehnya saja di luar, padahal sebenarnya mereka menganggap itu pelacur, menganggap Maryam itu pelacur. Padahal kita tahu Maryam itu tidak pernah keluar dari biliknya, tapi karena dia ada wanita yang sangat taat, yang sangat saleh, bukan hanya itu yang terjadi pada dirinya. Itu juga direkamnya dalam surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu adalah hidangan. Tiba-tiba orang tuanya masuk, Nabi Zakaria masuk, kok ada hidangan ya. Orang tuanya bertanya, apa, dari mana ini? Ya, Maryam hanya mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa wanita seperti ini kemudian dituduh bahwa dia berzina? Ya. Yang melakukan tuduhan itu adalah penganut agama samawi sebelumnya, khususnya orang-orang Yahudi. Karena kan Yahudi itu tidak pernah senang kalau agama afwahihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Itulah yang saya katakan tadi, mulut, pernyataan-pernyataan mereka terkait dengan ibunda Maryam sebagai wanita yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah, itu kemudian dihina, dimaki, dicaci. Inilah makna dengan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ya. Untung Nabi Isa itu adalah Nabi yang kemudian membela ibunya. Iyaquluna illa kadziba. Yang mereka katakan itu adalah kebohongan, itu adalah dusta. Ya. Hadirin, apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tujuan utamanya adalah memperteguh keyakinan kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya ya. Setelah kita semua, katakanlah, setelah kita semua ini orang-orang tua ya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak-anak kita itu masih bisa mempertahankan akidahnya? Kalau seperti kita ini, alhamdulillah, apapun yang terjadi itu kita tidak akan pernah tinggalkan akidah kita. Coba kita lihat itu hadirin, bagaimana orang-orang di Palestina diperlakukan seperti binatang, disiksa, di apa? Tujuan utama mereka itu sebenarnya untuk merubah akidahnya. Tapi apakah ada di antara mereka yang kemudian keluar dari agamanya? Itu tidak ada. Mereka tetap bertahan.
Tahun 2025 yang lalu ya, tahun lalu. Saya ditugaskan oleh Pak Menteri Agama itu ke salah satu negara bekas jajahannya Uni Soviet. Yang kemarin juga ikut pesta sepak bola itu kemudian tidak masuk kayaknya 32 besar. Itu Uzbekistan ya. Uzbekistan itu. Alhamdulillah saya pernah ke situ. Itu melakukan seminar internasional di Uzbekistan. Apalagi di Uzbekistan itu Pak, disitulah disitulah Abu Hurairah lahir, disitulah Al-Bukhari lahir, yang kemudian kitab hadisnya paling terkenal ya, Sahihul Bukhari. Kuburannya di situ. Itu saya bersyukur kepada Allah, saya pernah berziarah ke kuburan beliau. Ya. Bagaimana dengan orang-orang di situ, penduduk di situ? Dulu mereka pernah dikuasai oleh Uni Soviet, masih jajahan Uni Soviet. Tapi apakah mereka meninggalkan agamanya? Oh tidak. Mereka masih tetap bertahan pada agamanya. Ya, apapun yang terjadi, mereka tetap bertahan. Sampai kemudian berdiri sebuah negara, ya, negara pecahan dari Uni Soviet, Uzbekistan, yang secara persentase itu jauh lebih tinggi persentase keislamannya dibanding Indonesia. Indonesia hari ini persentase Islam di Indonesia itu tinggal 85%, Pak. Kita pernah sampai lebih 90%, tapi secara persentase kita turun. Tapi jumlahnya banyak. Kenapa? Orang naik, kita juga naik. Saya tidak tahu kenapa kemudian persentase kita secara persentase turun ya. Tapi kalau di Uzbekistan, saya tanya itu dulu yang selalu mendampingi saya, itu jumlah persentase muslimnya itu 98%. Hampir semua muslim. Semua muslim. Padahal dia pernah dijajah oleh komunis. Komunis itu kita tahu kan, mereka itu ateis pada umumnya, tidak bertuhan. Tapi mereka tetap mempertahankan agamanya. Kenapa? Agama itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Yang saya maksud tentunya itu adalah agama Islam. Sehingga kata Al-Quran, tidak ada yang mereka katakan itu kecuali kebohongan semua. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya, فَلَعَلَّكَ بَاخِرٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, kepada Al-Quran. Maksudnya apa hadirin? Sebetulnya orang-orang Nasrani itu tahu, itu faham bahwa apa yang diinformasikan terutama dalam Al-Quran, bahwa Isa itu adalah bukan anak Allah, Isa itu adalah Nabi, ibunya itu adalah Maryam yang tidak pernah diperkosa, ya, wanita yang sangat bersih. Kalau mereka sebenarnya mendustakan itu, maka mereka tentu di akhirat nanti mereka sangat sedih. Waduh, kenapa kita mengangkat Musa Isa itu, menganggap Isa itu sebagai Tuhan? Padahal sebenarnya jangankan di dalam Al-Quran, di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Injil, apalagi di dalam Al-Quran, itu sudah sangat jelas bahwa Isa itu hanya seorang nabi. Itulah sebabnya kenapa Nabi Isa itu nanti di akhirat, ketika akan dilakukan hisab pada manusia, beliau itu sama sekali tidak mampu bertemu dengan Allah. Kan diurut itu Nabi Adam dulu. Nabi Adam mengatakan, saya takut ini, tidak bisa saya bertemu dengan Allah, apalagi meminta syafaat. Kenapa? Karena saya pernah melakukan satu kali dosa. Saya disuruh untuk hanya tidak mendekati pohon, justru saya dekati kemudian saya ambil buahnya. Ya kan dalam Al-Quran disebut wala taqraba hadhihi syajarah, jangan pernah. Pindah lagi ke Nabi Nuh juga takut, ya Allah,
Jangan saya ketemu dengan Allah. Saya itu pernah mendoakan umat saya supaya hancur itu. Bagi mereka yang tidak mau beriman, hancurkan saja. Nabi-nabi sesungguhnya juga begitu, sampai kepada Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa itu tidak berkenan, tidak mau menghadap kepada Allah untuk meminta syafaat, supaya Allah memproses manusia, mempercepat prosesnya di pada mahsyar. Mereka dihisab. Salah satu yang beliau tidak sanggup itu karena beliau diangkat oleh umatnya sebagai Tuhan. Takut, ya kan? Tidak bisa umat saya jangan sampai umat saya menganggap sebagai Tuhan. Maka kata Allah dalam ayat tadi, fal'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Mereka itu sedih sekali. Kenapa ya kita jadikan dulu Nabi Isa itu sebagai Tuhan, sementara kita tahu bahwa keterangan dalam kitab Injil yang asli, saya menyebutnya begitu, kitab Injil yang asli, apalagi dalam Al-Quran, Isa itu adalah hanya sebagai nabi saja. Ya. Kemudian lagi 2 ayat lagi, baru nanti ini akan kita pindah pada nama dari surah ini, yaitu suratul Kahfi. Tinggal 2 ayat sesudahnya, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menjadikan di atas bumi ini banyak sekali zina, banyak sekali perhiasan, linabluwahum. Tujuan Allah apa? Untuk kami menguji mereka, menguji kita semua. Di sini Pak banyak sekali hiasan. Contoh kecil ya. Sekarang ini jadwal sepak bola itu subuh-subuh kan? Di subuh, pokoknya pas kita pergi salat subuh main bola itu. Tadi subuh itu main bola antara Prancis dengan Swedia ya. Wah, ini pas salat subuh. Pertanyaan saya, yang mana kita lebih pilih? Nonton bola atau pergi salat berjamaah? Yang tinggal ya, masuk pajamote minggu biemeng bulan depan. Biar dulu saya nonton ini, sekali ini saja main. Ya, kalau kita seperti itu, ini adalah ujian sebenarnya. Ini adalah zina namanya. Ini hiasan ini. Ini adalah laibun walahwon. Ini adalah permainan. Ini senda guru saja. Apakah kita mampu membendung itu? Tidak. Saya tetap harus pergi ke masjid. Toh kalau sudah mereka salat bisa pulang lanjut lagi. Hilang itu sebagian, bisa kan nonton lagi, putar di YouTube, kan ada. Itu artinya kita bisa melawan ini, melawan godaan syaitan itu. Karena syaitan itu selalu kata, ketinggalanku itu, ya tidak kulihat nanti kasih gol itu Mbappe, umpamanya ya. Jadi ini goda. Ini yang disebut dengan zinatul hayati dunia, hiasan dunia semua ini. Kan banyak sekali Pak hiasan dunia. Semua kemegahan, kenikmatan yang kita rasakan itu disebut dengan zina. Bahkan apa yang kita miliki termasuk keluarga kita, anak-anak kita, yang membuat keimanan kita itu bisa menurun, itu namanya zinatul hayati dunia. Itu hiasan dunia. Saya itu di kampus, biasa Kak, sedih sekali itu melihat teman-teman saya. Masjid, ada berapa masjid di dalam kampus itu? Hampir semua fakultas itu ada masjidnya. Tapi ada masjid yang paling besar di tengah-tengah. Di tengah kampus itu ada masjid. Yang biasa mungkin pergi ke Alauddin itu, UIN Alauddin itu ada masjid besar sekali. Ya, yang memuat sampai 8.000 orang. Tapi kalau salat duhur, terutama salat duhur, palingan 3 saf. 3 saf berapa? Palingan 150 orang itu jumlahnya. Padahal dosennya saja sudah 1.000. Pegawainya ada 700. Mahasiswanya 32.000. Kemana semua mereka? Ini zina. Makanya Allah mengatakan zina ini adalah linabluwahum.
untuk kami menguji mereka, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka, di antara kita semua ini yang bagus amal ibadahnya. Kenapa Allah menyebut begitu? Karena inilah satu-satunya yang kita bawa menghadap kepada Allah. Kalau kita sudah dikubur, tidak ada lagi, Pak. Tidak ada nilainya dari apa yang kita miliki. Apakah ketika kita mati membawa harta kita? Tidak ada itu. Apakah kita membawa jabatan kita? Tidak ada itu. Apakah malaikat nanti bertanya, kamu kan pejabatku dulu toh, gubernur atau bupati, presiden, jangan tanya-tanya karena dulu kita gubernur. Tidak ada itu. Nggak ada. Sama saja. Yang paling menentukan diri kita itu adalah ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara kita yang bagus amal ibadahnya. Langkah kita dari lapak kita ke masjid, pulang dari masjid ke lapak kita menjual dengan jujur, tidak mendustai orang, itu adalah amal ibadah terbaik. Kalau itu kita lakukan, insya Allah itulah yang kita akan bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, ayat yang terakhir, insya Allah, wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Tentu kalau kita memahaminya ini apa adanya, sepertinya Allah mengatakan orang-orang yang pendusta itu mereka tidak akan pernah bahagia hidupnya, apalagi nanti di akhirat. Mereka itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dari amal perbuatan yang mereka miliki. Insyaallah pertemuan kita berikutnya di ayat ke-9 dan seterusnya kita sudah mulai masuk pada Al-Kahfi, pada Ashabul Kahfi. Kita memulai insyaallah dengan ayat ke-9. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Memang Allah menyebut begitu ya, bahwa Ashabul Kahfi berapa jumlahnya itu kan tidak disebutkan dalam Al-Quran secara pasti ya berapa jumlahnya. Maka nanti ada pertanyaan-pertanyaan, 5, 6 dengan anjingnya, 7, 8 dengan anjingnya. Artinya apa? Tidak satu pun yang mengetahui secara pasti berapa jumlahnya. Tetapi itu pernah terjadi. Dan kisah ini adalah kisah yang sangat menarik, menakjubkan, karena mereka pernah tinggal di gua dan mati sampai 300 tambah 9 tahun. Itu kan menakjubkan ya. Apakah ada orang pernah mati kemudian hidup lagi? Memang ada. Satu di antaranya itu Ashabul Kahfi. Allah ingin menunjukkan bahwa yang menghidupkan dan mematikan, sekalipun di dunia ini sudah mati, tapi kalau Allah berkehendak menghidupkan lagi, itu akan bisa hidup. Makanya nanti Allah mengatakan bahwa ayat ini, kisah ini, kanu min ayatina ajaba. Dan kisah-kisah ini bukan hanya diyakini oleh umat Islam, tapi itu juga diyakini oleh penganut agama samawi sebelumnya, baik di Yahudi, begitu pula di Nasrani. Ini mereka sebutkan semua dalam kitab suci mereka. Cuma sayangnya hadirin, mereka itu Pak 100 kali dalam 100 tahun mereka rubah lagi kitab suci. Kalau tidak sesuai dengan kehidupan sekarang, mereka rubah itu. Saya kira itu hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mari kita menutup kajian kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita laksanakan ini betul-betul diberi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annakal hamd la ilaha illa antal hannanun mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.